Saudara, olah tempat kejadian perkara kembali dilakukan oleh tim Inafis Polri pasca baku tembak anggota polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Tim Inafis membawa sejumlah barang bukti. Selama 1 jam, saudara, tim Inafis Mabes Polri melakukan pengumpulan barang bukti di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Usai olah TKP lanjutan ini, saudara, tim Inafis pun membawa 3 koper yang menjadi pengumpulan barang bukti. Saat ini, Kapolri membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus penembakan polisi, tembak polisi secara transparan. Polisi juga menggandeng Kompolnas dan juga Komnas HAM. Sementara itu, saudara, seusai pertemuan tertutup dengan Wakapolri, Komnas HAM menyatakan pihaknya tengah mengumpulkan petunjuk secara mandiri untuk mengungkap sederet kejanggalan dalam kasus baku tembak antar polisi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Mulai dari mendalami informasi soal jenis dan juga karakter senjata, luka yang terdapat pada jasad Brigadir J, hingga menyelidiki CCTV yang disebut rusak saat penembakan terjadi. Semua hal terkait peristiwa ini pasti kami tanya. Semua hal atas tindakan, apakah itu tindakan yang menurut teman-teman, menurut publik, misalnya ini kurang rasional dan sebagainya, ataukah itu logis dan sebagainya, atau penglihatan orang ini luka tembak, luka sayatan, luka macam-macam, ya kita harus uji dia, gitu. Nah, apakah mungkin misalnya CCTV dan sebagainya akan di-trace sama Komnas HAM? Mungkin lah, kami punya pengalaman banyak soal CCTV. Sementara itu, saudara, pada Jumat siang tadi, tim kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo mendatangi gedung Dewan Pers. Kedatangan tim kuasa hukum ini untuk berkonsultasi terkait dengan pemberitaan tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Selain itu, saudara, tim kuasa hukum juga menyebut istri Irjen Verdi Sambo telah mengajukan permohonan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pasca peristiwa baku tembak. Membuat pengaduan atau permohonan pendampingan kepada LPSK. Dari LPSK akan sesuai prosedur akan membuat pleno, setelah itu akan memutuskan kapan mulai pendampingan. Jadi kemarin kami secara resmi sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan pendampingan terhadap ibu atau klien kami. Mungkin saya jawab sesuai apa yang saya ketahui aja. Jadi kondisi dari klien kami memang saat ini dalam perawatan intensif terkait mengenai dampak psikologis yang beliau alami. Jadi saat ini seperti itu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pun menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlindungan kepada istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Permohonan perlindungan istri Irjen Verdi Sambo sudah disampaikan oleh tim kuasa hukumnya ke LPSK pada Rabu 13 Juli lalu. LPSK akan melakukan penelaahan dan investigasi terkait dengan permohonan tersebut. Nanti kami akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani laporan pidana beliau. Nah, setelah itu nanti kami akan memutuskan permohonan perlindungan tersebut melalui rapat pimpinan LPSK. Rapat pimpinan LPSK ini akan nanti memutuskan permohonan perlindungan itu nanti akan diterima dan bentuk diterima atau ditolak. Nanti terus kemudian permohonan perlindungannya ini apa saja bentuk perlindungannya, termasuk juga jangka waktu pemberian perlindungan.